ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Gansat Radar, Bapak Kalapas, dan semua para petinggi, para Forkopimda yang hadir di sini yang kami hormati, pimpinan dari Pemkab Jombang yang kami hormati, rekan-rekan wartawan dan seluruh personil Polres Jombang yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari yang istimewa bagi teman-teman jurnalis, bagi teman-teman wartawan. Kalau kita lihat sejarahnya, pers itu sebenarnya sudah ada sejak lama, sejak abad ke-18, bahkan sejak era kerajaan barangkali sudah ada. Dengan media yang pertama kali berdiri pada abad ke-18, itu tepatnya tahun 1847, itu bikinan Belanda, namanya kalau nggak salah Bataviase Novels atau apa, saya kurang begitu bisa membacanya karena bahasa Belanda. Tapi media yang ada pada saat itu dibikin oleh Belanda dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan Belanda dalam menjajah Indonesia. Baru kemudian pada tahun 1907 naluri media, naluri pers dari masyarakat pribumi bangkit, sehingga didirikan media oleh masyarakat pribumi yang pertama pada saat itu adalah oleh Bapak Tirto Adisuryo. Dengan media yang pertama di Indonesia bikinan masyarakat pribumi namanya Medan Priayi, atau tulisannya kalau bahasa dulu itu Medan Prijaji, kita membacanya Medan Priayi. Media bikinannya orang Indonesia difungsikan untuk apa? Untuk melawan media-media yang dibikin oleh pemerintah Belanda, untuk menjadi corong dari pejuang-pejuang kita sehingga kemerdekaan bisa diraih pada tahun 1945. Kita ungkap kekejian-kekejian Belanda, kita angkat kondisi masyarakat saat masih dijajah oleh Belanda sehingga masyarakat internasional bisa mengetahui, mereka kemudian memberikan dukungan atas kemerdekaan yang diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia. Setelah kemerdekaan diraih pada tahun 1946, ini para pimpinan redaksi berbagai media kemudian berkumpul membentuk organisasi pers yang pertama pada saat itu, namanya Persatuan Wartawan Indonesia, atau yang kita kenal PWI sekarang ini. Media kemudian terus berkembang hingga tahun 1990-an atau akhir 80-an. Media terus berkembang. TV yang awalnya hanya ada TVRI, kemudian tumbuh, muncul namanya RCTI, muncul SCTV, muncul Indosiar, dan terus berkembang. Akhirnya karena medianya bertambah, jumlah wartawannya juga bertambah. Karena jumlah wartawannya bertambah, kebutuhan, kepentingannya juga bertambah. Akhirnya dibentuklah pada tahun 1998 organisasi wartawan khusus untuk wartawan televisi, namanya IJTI atau Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Setelah Presiden Soeharto lengser, ini pers makin tumbuh lagi, Pak. Nah, di satu sisi kita senang, tapi di sisi lain kita juga susah. Senangnya karena ini merupakan gambaran bahwa demokrasi kita terus berkembang. Tapi susahnya pertumbuhan pers ini menjadi nyaris tak bisa dikendalikan. Media terus tumbuh, bahkan akhirnya banyak yang ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu mendirikan pers bukan untuk menjalankan tugas jurnalistik, tapi mendirikan pers untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk menekan seseorang, untuk mempressure seseorang, untuk menakut-nakuti, untuk mengintimidasi dan sebagainya. Itu yang kemudian pers menjadi kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Itu sangat kita rasakan sekarang ini. Makin lama orang makin nggak percaya terhadap pers. Saya merasakan contoh dulu ketika ada banjir di Jombang ini, Pak. Yang paling dekat di sini
ada di Gentengan gitu misalnya. Ketika ada banjir tahun 2010, saya datang ke sana itu, wah disambut dengan penuh euforia Pak. Oh iya, ada wartawan datang, ada RCTI datang, masuk TV gitu. Orang pada seneng nyambut kita. Kemudian tahun 2015 itu ada banjir lagi. Saya datang lagi ke tempat yang sama, sepi gitu Pak. Tidak ada yang menyambut saya, tidak ada orang yang meluk-lukan saya. Artinya orang sudah nggak ngerekam. Ketika saya syuting malah melengos, saya syuting malah menghindar. Kita cari wawancara sulit. Kemudian pada sekitar tahun 2020 ada banjir lagi. Saya datang lagi. Bukan hanya dicueki Pak, tapi kita malah dimarahi. Bolak-balik merintih, syuting, orang kebanjiran malah syuting. Orang menjadi tidak suka terhadap kita. Orang menjadi enggan dengan wartawan. Saya nggak bisa bayangkan kira-kira 5 atau 10 tahun lagi kita mungkin nggak hanya dimarahi, kita datang kalau ada banjir dilempari sama orang. Nah, oleh karena itu di hari pers nasional itu di hari pers nasional ini kita ingin mengajak teman-teman jurnalis, mari kita kembalikan marwah pers ini kepada hakikatnya yang semula, supaya masyarakat makin percaya terhadap pers yang ada di Indonesia ini. Karena kalau masyarakat nggak percaya terhadap kita, masyarakat anti terhadap kita, nanti dampaknya juga kita sendiri yang akan merasakannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih atas nama teman-teman wartawan. Ini merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa. Hari ini teman-teman wartawan digembirakan oleh Bapak Ibu sekalian. Diajak jalan-jalan, dikawal sama ratusan polisi tadi itu. Kemudian di sini disediakan hadiah, ada motor, ada kulkas, ini segala macam dapur dikeluarkan semua, ditaruh di sini untuk menyenangkan teman-teman wartawan. Saya kira dulu itu Kapolres orang yang baik, tapi ternyata Pak Kapolres ini bukan hanya orang baik, tapi orang yang sangat baik. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Forkopimda, termasuk juga Bupati Jombang yang saat ini nggak hadir. Saya sedikit cerita Pak, saya dulu tahun 2004-2005 pernah ditugaskan di Banyuwangi, pernah ditugaskan beberapa daerah di Jawa Timur. Tidak hanya ditugaskan, tapi ditempatkan di sana dalam jangka waktu yang lama. Layanan yang paling baik yang kami rasakan dari berbagai daerah itu, yang paling baik adalah dari pemerintah, dari Forkopimda Kabupaten Jombang. Kita disediakan tempat yang layak, disediakan berbagai fasilitas yang memudahkan teman-teman untuk menjalankan kinerjanya. Itu penghargaan yang luar biasa yang tidak kami temukan dulu di daerah-daerah lainnya. Di Jombang mudah-mudahan hubungan baik pers dengan Polres, dengan Kodim, dengan Forkopimda, dengan Kalapas dan sebagainya ke depan akan semakin baik, dan semakin baik lagi. Oke teman-teman, majulah pers Indonesia, majulah pers Jombang. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk PHRI juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang sejuk ini kita bersama-sama tadi juga mengikuti kegiatan olahraga jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional di Kabupaten Jombang ini yang diinisiasi dan diprakarsai oleh Bapak Kapolres. Dengan seluruh piranti yang ada, alhamdulillah suasananya sangat familiar, penuh dengan kekeluargaan, dan tentunya sebelumnya saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya Bapak Kapolres dan Bapak-Bapak Ibu Forkopimda dan seluruh hadirin sekalian, bahwasanya Bapak PJ Bupati hari ini tidak bisa hadir karena ada satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan karena ini lagi intens Zoom dengan Kemendagri secara nasional, dan tentunya permohonan maaf ini
tidak mengurangi rasa hikmat dan rasa kekeluargaan di antara kita semuanya, dan mengucapkan selamat kepada insan pers dan kita semuanya yang hadir di sini dalam memperingati Hari Pers Nasional. Jadi perintahnya tadi sangat mendadak, ya jam 6 tadi juga langsung kami ditelepon untuk mewakili beliau. Kesempatan yang baik hari ini luar biasa ya, cuacanya mendukung ya. Terus hadiahnya mudah-mudahan door prize-nya juga mendukung. Terus kalau Pak Dansat Radar mudah-mudahan juga nyebut katanya penyanyinya juga mendukung ya kan? Ya. Nah, karena lagi di hari besar ya, saya berharap kita saling sharing ya. Jadi momentum ini kalau saya boleh ngomong mewakili generasi milenial ya. Saya lahir tahun 81 tuh generasi milenial bukan ya? Hah? Bukan ya? Milenial? Betul ya? Oh, kolonial. Jadi di momentum ini saya mungkin titip sama-sama, bukan mengkoreksi tapi membangun. Karena tadi yang Om Mukhtar bilang ngomong perjuangan, salangkah mirisnya kalau kita nggak meneruskan perjuangannya dengan gaya yang berbeda. Kalau dulu perjuangannya berdarah, mengorbankan jiwa raga gitu ya. Kalau sekarang ini berjuangnya era digital. Saya berharap di hari yang besar ini mungkin satu kata tentang literasi, apalagi dengan kekuatan digital sekarang, berarti kita sambungin literasi digital. Saya kepengen warga Jombang terutama bisa dengan sendirinya mensaring, baru men-share. Jadi begitu baca ada berita yang mungkin entah itu benar atau tidak, gitu ya. Jadi dia sudah mendalami atau menjiwai bahwa literasi atau kekuatan literasinya, pemahaman dia sudah kuat. Jadi nggak mudah untuk terprovokasi dan lain-lain. Menguatkan situasi kamtipmas tentunya yang kita harapkan, sehingga kita keluar dari rumah bisa nyaman, aman, dan damai, dan kembali sampai ke rumah bisa melihat keluarga lagi. Lalu tentunya harapan kami koordinasi dan kolaborasi bisa terus terjalin dan terpelihara, sehingga kegiatan yang tentunya sedang berjalan yang tersisa berapa hari lagi ya? Tanggal 14 itu sekarang tanggal berapa? 8 ya? Betul ya? 7 hari lagi. Nah, 7 hari lagi sekaligus saya titipkan betul-betul 7 hari yang tersisa ini menentukan masa depan lewat Jombang untuk negara kita. Jadi saya minta tolong hadir yang punya hak suaranya, hak mengobrolnya, tolong hadir dan mencoblos. Paling terakhir, harapan saya tentunya kegiatan pemilu bisa sama-sama kita tonton yang baik, bisa terlaksana dengan baik, kita dukung penuh untuk jalannya pemilu damai. Paling terakhir sebelum saya tutup tentunya tidak lupa tadi titipan. Jadi hari ini di Hari Pers dari PHRI luar biasa ikut berkontribusi dalam kegiatan mendukung Hari Pers dengan mengadakan kegiatan lomba memasak. Terima kasih atas dukungannya para pihak yang telah hadir. Paling terakhir banget, jadikan keteguhan, kejujuran, dan ucapan yang benar sebagai pagar kehidupan. Ini titipan yang kasih Umas. Mudah-mudahan betul-betul bisa kita pedomani. Dan sebelum saya tutup, paling terakhir banget tentunya antara media dan kepolisian, Forkopimda ya, bisa sama-sama mewujudkan Jombang yang cemerlang. Demikian sambutan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan dan kelimpahan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan selanjutnya untuk pemotongan tumpeng.
akan langsung dilaksanakan oleh Bapak Staf Ahli dan diserahkan kepada Bapak Kapolres. Setelah itu Bapak Kapolres akan menyerahkan langsung kepada perwakilan pers Bapak Tono. Dan kita hitung bersama-sama untuk pemotongan tumpeng. Boleh? Kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim.